Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa azizul ghafur. Salam dan doa terbaik bagi kita semua. Hari ini Kulsum KMFA TV akan diisi oleh Ibu Dewi Nurul Mustari, SHMH, sedang menyelesaikan S3-nya di Undip ya, kalau tidak salah. Mengambil judul fasilitasi sebagai APS syariah di OJK ya. Ini fasilitasi mungkin masih banyak orang yang awam terhadap istilah itu, karena juga kalau secara istilah tidak ada di Undang-Undang tentang alternatif penyelesaian sengketa ya, arbitrase dan APS, yaitu 30 tahun 99. Sedikit tentang beliau. Dosen FH UMY ya, mungkin dari lulus kalau tidak salah ya, langsung menjadi dosen di UMY dan pernah juga menjadi dekan Fakultas Hukum UMY. Saat itu saya juga ikut dilibatkan sebagai pengajar untuk memulai mata kuliah perbankan dan asuransi syariah ya di UMY. Buku-buku beliau tadi sudah disebutkan ada 6 ya. Dan yang sekarang pun sebetulnya akan membicarakan sedikit dari bukunya, yaitu penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui OJK dan LAPSPI ya. Jadi LAPSPI. Tapi mungkin yang sekarang diambil judul hanya di OJK saja. Nanti pembicaraan akan berkisar tentang dasar hukum fasilitasi itu sendiri, asas-asas fasilitasi, ruang lingkup penyelesaian sengketa di OJK dan kemungkinannya yang bisa diselesaikan dengan fasilitasi itu seperti apa, dan lain sebagainya ya. Saya supaya tidak mengambil waktu banyak untuk Mbak Dewi, silakan Mbak Dewi menyampaikan modulnya dan silakan langsung share screen. Silakan Mbak. Coba dari host-nya, ada informasi host disable participant screen sharing. Oh gitu. Bisa? Masih nih? Sudah? Sudah ya? Oke. Oh ya. Karena di setup tidak pakai password. Oke. Iya. Baik, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Ferry yang saya hormati, rekan-rekan semua yang sudah hadir di forum Zoom sore ini, berbahagia sekali KMFA memberi kesempatan kepada saya untuk berdiskusi bersama ya. Jadi ini saya diminta untuk sharing saja. Jadi teman-teman tentu dari berbagai praktisi banyak pengalamannya dan melalui forum ini saya sangat berharap mendapatkan masukan ya. Jadi ini banyak teman-teman dan juga dosen yang sekaligus mengajar hukum perbankan syariah dan hukum Islam, ada Pak Khotib ya, dan yang lain-lain. Nanti yang belum kenal tentu bersama-sama diskusi ini mudah-mudahan tidak berhenti di forum ini, tetapi kita bisa mengembangkan ya. Salah satunya adalah hukum ekonomi Islam ini sangat memerlukan sekali SDM-SDM yang handal. Sekali lagi terima kasih ya, waktu tahun 2003 ya, dimulainya di 2003 waktu saya memang secara tidak langsung dijerumuskan oleh teman-teman waktu itu tanpa bantuan Mas Ferry untuk mengajar hukum perbankan Islam itu akan berat sekali, tapi atas bantuan waktu itu Pak Iwan, Pak Nasrullah ya, yang juga aktif di KMFH, Pak Narno ya, dan teman-teman yang lain tentu di Fakultas Hukum UMY. Baik, akan saya sampaikan apa yang sudah saya siapkan. Tadi disampaikan oleh Pak Ferry terkait dengan background saya, mungkin tidak perlu dibacakan lagi, langsung saja Dibesarkan isi. saja, Mbak. Oh, Dibesarkan ya. itu. Oh ya, di screen ya, di full screen. Ya, bisa ya. Oke.
Jadi ini biodata saya nanti bisa melalui materi itu, seandainya komunikasi dan belajar bersama setelah forum ini bisa dilakukan bersama-sama. Jadi materi sore ini mudah-mudahan cukup waktunya, kalau tidak pun nanti secara cepat terlebih dahulu dan lebih lanjut melalui buku yang sudah dipublikasi ya, dan insya Allah kalau Parama Publishing juga punya jejaring di Gramedia, boleh nanti bisa saya bantu untuk mengkomunikasikannya atau bisa juga langsung ke Parama. Jadi pengertian terlebih dahulu, lalu dasar hukum, asas-asas fasilitasi, ruang lingkup penyelesaian sengketa di OJK, tahapan penyelesaian sengketa melalui fasilitasi, langkah fasilitator dalam teknik fasilitasi, persyaratan para pihak, lalu kemudian jangka waktu penyelesaian dan hasil atau luaran fasilitasi. Mungkin sebagai alasan terlebih dahulu, kenapa fasilitasi ini saya tulis bukunya, ini juga hasil riset kami, jadi buku itu ditulis oleh bertiga, Dr. Hoyrudin Hamsin, beliau salah satu wakil ketua Majelis Tahdzib dan Tajwid, mengajar hukum Islam juga di UMY, tentu mengiringi ya perjalanan kami di Fakultas Hukum untuk mempunyai visi berwawasan syariah tadi. Jadi alhamdulillah kami punya doktor hukum Islam, Pak Hoyrudin Hamsin sama Pak Ihsan, dan seandainya saya ketinggalan ayat-ayat Quran dan hadisnya ya vocab berjalannya ya Pak langsung tanya begitu. Tanpa bantuan itu waktu itu sempat dipertanyakan juga oleh asesor dari Dikti, kok Fakultas Hukum bisa mempunyai visi demikian. Dan alhamdulillah juga melalui KMFH ini forum itu bisa berkembang. Nah, salah satunya waktu itu Mas Ferry masuk bersama dengan Pak Iwan dan teman-teman ke Fakultas Hukum. Inspirasi pertama adalah tentang Basarnas, karena waktu itu ada buku ya, buku Baumui satu-satunya. Tapi saya cari hilang nih, jangan ditagih dulu ya, dulu janjinya nggak boleh ngilangin. Tapi saya cari, tapi alhamdulillah sudah terbit 2 buku berikutnya, yaitu buku pintar tentang Basarnas dan buku Basarnas sendiri yang disusun oleh Pak Ahmad Jauhari ya, Sekretaris Basarnas Pusat. Lalu kemudian rangkaian penelitian saya pada akhirnya kemudian tahun 2011 ya sudah muncul Undang-Undang OJK itu, lalu saya baca melalui undang POJK-nya, jadi dari Undang-Undang 21 2011-nya, lalu kemudian POJK 113 tentang perlindungan konsumen itu menarik sekali ada fasilitasi ini. Dan juga di beberapa tulisan-tulisan kata fasilitator ya, orangnya profesinya adalah fasilitator. Seperti Pak Ferry tadi sampaikan, betul di Undang-Undang 3099 itu hanya mengenal musyawarah mufakat atau pengganti negosiasi ya, mediasi, arbitrase, konsiliasi, keterangan ahli atau ya menggunakan ahli ya di dalam proses beracara dalam penyelesaian sengketa. Lalu fasilitasi ini belum dikenal. Nah, saya ambil peraturan perundangannya melalui POJK 113. Dari segi istilah, fasilitasi itu berasal dari kata fasilis atau Prancis ya, dari bahasa Prancis, artinya memudahkan. Fasilitasi merupakan suatu keterangan ya yang suatu keterampilan dalam proses penyelesaian sengketa, di mana fasilitator berusaha melakukan komunikasi dengan pihak yang bersengketa dalam upaya membangun dialog untuk menjembatani perbedaan mereka. Jadi yang ketika saya temukan ini, lalu kemudian saya angkat dalam sebuah penelitian ya, karena kebetulan Fakultas Hukum juga di samping pengajarannya mendorong dosen-dosen untuk penelitian, kami melakukan penelitian ke OJK Jawa Tengah dan DIY. Dibantu juga alhamdulillah Mbak Tika, adik kelas kita juga, beliau ingat sekali dan alhamdulillah saat wawancara sangat membantu. Jadi ketika menemukan terminologi fasilitasi ini, membaca dari beberapa literatur tidak ketemu, tapi setelah dijelaskan oleh fasilitator di OJK Jawa Tengah dan Mbak Tika di Jogja, alhamdulillah bisa ketemu. Jadi bedanya, kalau mediasi itu kan kita membantu atau bagian dari alternatif penyelesaian sengketa, di mana mediator tetap mempertemukan dua belah pihak yang bersengketa. Nah, uniknya di sini, fasilitasi ini tidak harus mempertemukan kedua belah pihak. Nah, ini bagi saya menarik. Kenapa? Karena
ketika saya menjalani kehidupan sehari-hari di Fakultas Hukum UMY maupun beracara ya, bertemu dengan teman-teman advokat, bertemu dengan teman-teman arbiter di Basarnas, DIY, itu juga seringkali ada gap ketika tidak bisa menyelesaikan persoalan manakala dua belah pihak ini dipertemukan. Nah, pada saat wawancara itulah tergali bahwa fasilitasi ini uniknya memang memungkinkan menyelesaikan persoalan di antara dua orang atau dua pihak itu tanpa harus mempertemukan kedua belah pihak. Nah, ini menarik sekali. Kenapa? Karena terkait dengan SDM, soal karakter ya. Jadi memang tidak mudah mempertemukan dua karakter yang terlalu jauh berbeda. Saat kuliah di Undip, saya kemudian dapat pengetahuan ya dari Prof. Erlin bahwa memang ternyata berbeda itu tidak harus berseteru. Kita harus berusaha memahami jalan pikiran seseorang ya di dalam filsafat ilmu. Mungkin nanti nyambung dengan materi filsafatnya Mas Ferry ya di waktu lain. Sebenarnya ada 5 kategorisasi kelompok orang ini dengan latar belakang cara pandang yang berbeda-beda. Itu kita bahas di pertemuan yang lain. Nah, sehingga tujuan dari fasilitasi ini apa? Membantu para pihak untuk mewujudkan serta menyelesaikan sengketa, ya, sehingga mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan atau agreement dalam mengakhiri persengketaannya, tanpa selalu mempertemukan keduanya. Nah, lalu kemudian apa pembenar praktek fasilitasi ini? Nah, ini baru saya temukan seminggu yang lalu pada saat kami bersama-sama dengan Majelis Tarjih membahas tentang tafsir At-Tanwir. Nah, ini baru saya temukan dan alhamdulillah forum ini memberi kesempatan. Jadi sebenarnya bisa ditafsirkan dari surat An-Nisa ayat 114 ini. Jadi di buku saya memang ini belum masuk karena memang belum ketemu ya. Jadi mungkin hikmah Ramadan. Jadi saya bacakan artinya saja, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Jadi ini dasar hukum yang kuat menurut saya, pembenar adanya fasilitasi. Lalu dalam perkembangannya juga saya menemukan praktek fasilitasi yang dilakukan di masyarakat. Kenapa itu bisa ya? Lalu kemudian dasar hukum yang lain, sebelum ke peraturan perundangan ya, di sini ada pendapat Hamka dalam tafsir Al-Azhar yang saya kutip juga dari Prof. Yun ya. Jadi ini karyanya Prof. Yunahar sebelum meninggal, mungkin Bapak Bambang Sutono murid beliau juga ya. Jadi beliau sudah sempat menulis ini dan diteruskan oleh murid-muridnya di Majelis Tarjih. Beliau sempat mengutip pendapatnya Hamka yang dari tafsir Al-Azhar ya pada tahun 83 waktu itu. Pembicaraan rahasia dalam rangka mendamaikan dua orang atau dua pihak yang berselisih atau konflik, seseorang yang punya kontak dan dekat hubungan dengan dua orang berkonflik tersebut dapat secara diam-diam menjadi mediator. Nah, di situ berhenti di mediator. Lalu di forum itu, alhamdulillah juga hadir Prof. Ali Yasa dari Aceh. Kemudian saya mohon izin, Prof, seandainya dasar hukum ini menurut saya kok tepat sekali untuk dasar hukum atau ayat Quran yang mendasari fasilitasi. Artinya, teman-teman OJK selama ini melakukan praktek itu sudah bagus. Dan berdasarkan hasil penelitian memang di dua wilayah ya, Jawa Tengah dan DIY itu 100% datanya. Jadi intinya tahun itu ketika dilakukan proses penyelesaian sengketa atau konflik antara nasabah dengan pelaku usaha jasa keuangan, di tahun berikutnya tidak ada yang kembali. Artinya itu sebagai data untuk 100% selesai. Nah, kenapa bisa selesai? Nah, itu kemudian kami gali. Nanti saya ceritakan di teknik fasilitasinya. Untuk mendamaikan mereka berdua ya, kalau didamaikan secara terbuka, nah ini, mungkin keduanya tidak mau karena menjaga gengsi. Nah ini, dasar inilah yang kemudian juga, benar juga ya, ketika antar kita saja, antar orang-orang hukum itu yang punya karakter kuat, kadang-kadang juga antar hukum dan non-hukum itu juga sangat mempengaruhi, sehingga memang teknik fasilitasi ini sangat efektif sekali. Jadi, atau juga karena harga diri masing-masing. Tapi jika dilakukan secara diam-diam dan rahasia, keduanya tidak akan kehilangan harga diri. Nah, konsep atau teori yang melandasinya sudah saya tulis di jurnal masalah-masalah hukum, Undip, ya, dan di sana sudah saya kuatkan ada
teori penyelesaian sengketa dan teori kewenangan yang membenarkan adanya praktek fasilitasi ini. Lalu dasar hukum yang lain, tepatnya dari pasal 36 Undang-Undang 21 2008, karena tadi judul yang diberikan memang ini kita fokus ke fasilitasi sebagai alternatif penyelesaian syariah ya, yang ke depan juga pasca COVID ini tentu akan menjadi tuntunan ya, atau menjadi pedoman atau panduan bagi kita semua di dalam melaksanakan kegiatan atau berekonomi Islam di masyarakat. Juga pasal 6 ayat 1 ya di Undang-Undang 399, lalu pasal 28 sampai 30 Undang-Undang 21 2011 dan pasal 40 sampai 43 POJK 113. Isinya pasal 36 dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank syariah dan unit usaha syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan atau unit usaha syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya. Nah, ini pasal ini yang kita jaga, ini juga rangkaian dalam praktek perbankan syariah untuk menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian. Lalu pasal 6 ayat 1 Undang-Undang 399, sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikat baik dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa litigasi di pengadilan negeri. Jadi di Undang-Undang 399 masih ditulis pengadilan negeri, tetapi pasca putusan Mahkamah Konstitusi 93 PUU 12 2003 itu harus dibaca pengadilan agama. Jadi kita sudah sepakat bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca putusan MK itu ada ke pengadilan agama, lalu Basarnas dan alternatif penyelesaian sengketa, nah salah satunya melalui OJK. Mungkin lain waktu kita akan bahas tentang LAPSPI tadi, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia. Nah, lembaga yang lain ada, jadi saat ini ada 6 lembaga yang sudah didirikan oleh LAPS ya, oleh OJK dalam rangka menjembatani untuk proses penyelesaian sengketa. Nah, asas-asas fasilitasi antara lain, ini saya akomodasi dari asas-asas di dalam kita melakukan mediasi. Pertama tentu perwujudan keadilan, yang kedua pemberdayaan sosial, yang ketiga ada prinsip kesamaan ya, equality ya, kemudian melindungi kehidupan manusia, yang kelima untuk perwujudan damai, ya ini harus kita budayakan. Jadi saya sepakat sebelum Pak Dadan Mutakin almarhum, ya beliau mantan Ketua Basarnas juga akan sangat senang sekali kalau di antara kita itu kemudian kata Islam yang damai itu kemudian memang akan menumbuhkan ya kultur-kultur kita di dalam proses penyelesaian sengketa, jangan ribut, jangan konflik gitu ya, tetapi harus tumbuh dari kita sendiri sebagai orang-orang yang akan menyelesaikan persoalan itu damai dulu dong gitu ya. Lalu kemudian yang keenam pengetahuan dan kekuatan logika. Nah ini tentu kalau kekuatan logika itu ilmunya Mas Ferry sangat kuat sekali di sini, dan saling memaafkan dan tidak tindakan nyata ya, to be actions ya. Kemudian terkait dengan ruang lingkup objek penyelesaian sengketa perbankan syariah di OJK. Secara garis besar ada 3, tetapi secara lengkap sudah saya tuliskan di buku saya di halaman 35 ya. Jadi kalau diuraikan di sini nggak lengkap semua. Jadi pertama, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat tadi karena POJK-nya 113 tentang perlindungan konsumen. Lalu OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen. Nah, tentang fasilitasi itu ada di kewenangan yang kedua. Jadi saya tidak akan bacakan detail, lebih baik nanti dialog saja. Lalu yang di kewenangan ketiga, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum itu di dalam POJK itu memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh lembaga jasa keuangan. Lalu mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dan seterusnya. Kemudian tentang sebelum ke tahapan, jadi apa saja sebenarnya yang bisa diselesaikan melalui fasilitasi? Sebenarnya untuk tidak mencampur adukkan seluruh kelembagaan penyelesaian sengketa, maka di dalam praktek fasilitasi sebenarnya terkait dengan sengketa yang terkait dengan keuangan, finansial, dan juga sengketa atau permasalahan yang timbul antara nasabah dan PUJK, pelaku usaha jasa keuangan yang terkait dengan hal-hal yang bertentangan atau melawan peraturan perundangan. Namun dalam hal ini ya, ini sangat harmonis sekali. Saya lihat di OJK sudah menerapkan itu ya.
Jadi seandainya para pihak sudah melibatkan lembaga lain, apakah itu Badan Arbitrase Syariah Nasional atau mediator, ya, baik individu maupun kelembagaan atau peradilan, maka OJK menyampaikan tidak berwenang. Nah, di sini supaya tidak ada konflik antar kelembagaan. Nah, sehingga jika dilakukan pengecekan terlebih dahulu, nah ini di tahapan penyelesaian, di prafasilitasi, jadi nasabah atau PUJK yang punya persoalan dia akan datang ke OJK di unit pengaduan nasabah, dan itu ada di setiap provinsi yang sudah ada perwakilan OJK-nya, tidak harus datang ke Jakarta. Bahkan kalau misalnya ada kesulitan pun sekarang layanan tentang pengaduan nasabah bisa dilakukan secara online, ya. Di prafasilitasi ini lalu akan diberikan formulir untuk diberikan checklist apa saja yang menjadi kendala baik PUJK maupun nasabah. Nah, disitulah nanti akan dicocokkan apakah betul permasalahan ini masuk lingkup atau objeknya fasilitasi di OJK. Lalu kemudian kalau sudah termasuk tadi dikonfirmasi apakah salah satu pihak sudah melibatkan lembaga lain. Jadi kalau sudah melibatkan lembaga lain, maka OJK tetap menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga yang dituju. Lalu juga kemudian akan dilihat di akad syariahnya. Di akad syariahnya menunjuk lembaga mana? Gitu. Kalau misalnya peradilan agama, ya tentu dipersilahkan ke peradilan agama. Tetapi di dalam proses penyelesaian sengketa kan pertama internal dispute resolution dulu, ya, di lembaga keuangannya dulu. Nah, biasanya kalau misalnya memang belum masuk ke ranah yang litigasi maupun pelibatan lembaga alternatif penyelesaian sengketa, maka fasilitasi yang dilakukan di OJK dioptimalkan untuk disediakan. Jadi di sini perikatannya lahir dari undang-undang atau peraturan perundangan, bukan perikatan yang lahir dari akad syariahnya. Jadi itu tahap berikutnya mestinya. Lalu kemudian setelah itu, setelah checklist diisi, ya, dicocokkan dengan apa yang disampaikan oleh nasabah kepada fasilitator di OJK, lalu kemudian akan dibuatkan janji, ya, untuk pelaksanaan fasilitasi itu. Nah, sebelum melakukan fasilitasi, maka di sini pihak OJK akan confirm ke PUJK yang diadukan oleh nasabah tadi, lalu kalau memang benar, maka tidak harus bertemu tadi. Nah, itu yang menarik bagi saya, kok bisa pelaporannya tinggi, lalu kemudian juga cepat sekali bisa diselesaikan. Itu salah satunya dengan model tadi. Jadi fasilitasi itu proses yang dilakukan oleh fasilitator di OJK dan tidak dipungut biaya, ya, di sini tidak dipungut biaya. Jadi karena mereka sudah digaji oleh negara, ya dia akan melaksanakan proses perlindungan konsumen secara cepat, ya, waktunya 20 sampai 30 hari, ya. Itu masuk ke jangka waktu, lalu dapat diperpanjang 30 hari. Jadi memang harus selesai di situ. Ya, karena memang sengketanya belum berat, ya. Jadi masih sengketa finansial dan juga sengketa-sengketa yang terkait dengan pelaksanaan akad, namun sudah mulai ada pertentangan dengan peraturan perundangan yang belum melibatkan lembaga penyelesaian sengketa, baik litigasi maupun non-litigasi sesuai dengan Undang-Undang 3099. Maka keberadaan PUJK 113 dalam rangka itu. Nah, lalu kemudian selain mencoba menyelesaikan permasalahan di antara kedua belah pihak tanpa harus bertemu fisik, gitu, ya. Tapi kalau misalnya pada komunikasi berikutnya memang perlu ketemu dan siap dan memang dinilai bisa menyelesaikan secara efektif, maka akan dipertemukan. Atau seandainya kedua belah pihak baik nasabah maupun PUJK dapat menyelesaikan terlebih dahulu secara berdua, ya, dua belah pihak tanpa melibatkan fasilitator, secara fasilitasi sarana prasarana. Jadi dari teori penegakan hukumnya Suryono Sukanto, fasilitas itu merupakan salah satu elemen proses penyelesaian sengketa, maka fasilitasi secara sarana prasarana juga disediakan oleh OJK. Jadi di masing-masing OJK menyediakan tempat untuk mereka bertemu. Nah, jadi seandainya daripada ketemu di kafe, ketemu di tempat-tempat lain, maka ya lebih mudah atau lebih kondusif diadakan di OJK yang seandainya memerlukan pendapat pihak lain, ahli di bidang ekonomi syariah atau perbankan syariah khususnya di sini, maka fasilitator akan hadir sesuai dengan permintaan. Nah, pasca fasilitasi nanti kaitannya dengan luaran apa yang dihasilkan dari fasilitasi ini. Lalu kemudian langkah-langkahnya, jadi
Pertama, fasilitator dalam melakukan fasilitasi tentu harus melakukan penegasan ya di dalam menjalankan peran dan sasaran sebagai fasilitator. Itu penting sekali. Jadi apa namanya, peran dan sasaran itu yang kadang-kadang kita sebagai seorang sarjana hukum atau profesi hukum tidak tegas menemukan peran dan sasaran. Kadang-kadang kita beda sasaran. Jadi dengan para pihak yang akan kita selesaikan saja kita belum selesai dalam kita memahami diri kita sebagai seorang fasilitator atau nanti mediator atau yang lain. Nah, ini saya pelajari dari sini sangat bagus sekali. Kita harus tegaskan peran kita dulu, dalam hal ini fasilitator, lalu sasaran sebagai fasilitator. Itu ada di buku saya, nanti penjelasan lengkapnya di halaman 53. Berikutnya, fasilitator mampu membantu dalam mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan masing-masing. Nah, di sini juga menarik, jangan diperluas gitu. Jadi karena jangka waktunya 20 sampai 30 hari tahap pertama diperpanjang 30, maka penguasaan materi atau terkait dengan problematika seputar ekonomi syariah itu harus paham dulu. Karena kalau masih meraba-raba, datang mendengarkan, lalu masih mengkonstruksikan, mengkategorisasikan, lalu mencari sumber hukumnya, itu agak lama. Maka di sini yang harus kita kuatkan bahwa seorang fasilitator, dia memang mempunyai keterampilan dan kemampuan ya di dalam membantu. Pertama adalah mengidentifikasi. Ketika nasabah menyampaikan keluhannya, permasalahannya, lalu dia sudah paham, oh ini masalahnya ini gitu. Nah ini yang ke depan juga harus dioptimalkan ya, adik-adik kita di tingkat sarjana yang juga itu masih kita rasakan ada kelemahan, nah itu yang harus dioptimalkan ya, karena memang seringkali di S1 itu justru malah banyak materi-materi terkait teori konsep yang sebenarnya seharusnya tidak diberikan untuk S1. Nah ini KKNI ya, Komite Nasional KKNI ya tentang standarisasi pendidikan ya, kerangka kualifikasi nasional Indonesia itu sudah menempatkan untuk sarjana itu standarisasi 6, kategorisasi 6, lalu S2 atau profesi itu 7, 8, lalu S3 9. Nah ini pelan-pelan mudah-mudahan itu bisa menular kepada kita yang bagus. Lalu yang ketiga, fasilitator dapat menciptakan suasana kondusif, memiliki strategi, dan bersikap arif. Nah ini yang juga keterampilan-keterampilan itu menurut saya harus ditumbuhkan ya. Jadi baik nanti ketika lulus sarjana akan menjadi advokat, lulus sarjana akan menjadi arbiter, fasilitator, mediator, konsiliator ya, bahkan banyak sekali sekarang. Bahkan termasuk jurusita, panitera itu sangat diperlukan keterampilan-keterampilannya sendiri. Jadi disinilah yang saya temukan di lapangan, sangat bagus sekali memang kolaborasi antara teman-teman hukum dengan teman-teman ekonomi di dalam mengawal ekonomi, hukum ekonomi Islam, plus teman-teman yang spiritual quotient-nya kuat ya, dari pondok, mualimin, mualimat ya, seperti Mas Bambang ini dulu kuliah itu sambil belajar di Budi Mulia ya, itu sangat kuat sekali tentu. Sampai sekarang masih bagus ya. Tentu Mas Ferry juga dan teman-teman di KMFA lainnya. Apa persyaratannya gitu ya. Jadi di dalam melakukan proses penyelesaian melalui fasilitasi, tentu kedua belah pihak harus sepakat. Karena tadi ketika mau dilihat di akadnya, di akad syariah tentang perbankan syariah, belum semuanya tentu menunjuk kepada fasilitasi. Jadi fasilitasi ini memang lahir perikatan yang timbul dari para pihak yang didasarkan pada POJK 113 tadi. Tepatnya di pasal 45 terkait dengan jangka waktu ya. Jadi ketika ada masalah lalu belum terlalu rumit dan mereka beritikat baik, tadi kuncinya itikat baik. Jadi itikat baik kita ketahui ada dua, itikat baik dalam pembuatan itu maknanya kejujuran, lalu itikat baik dalam pelaksanaan dan penyelesaian tentu adanya kepatutan dan keadilan. Nah, ini patut, pantas, itu kadang-kadang kita lupa. Kepantasan itu nilai-nilai yang juga berkembang dan dasarnya di Al-Quran dan hadis sangat kuat sekali. Kadang lupa, kita tidak menerapkannya atau mengajarkan lagi kepada putra-putri kita atau adik-adik kita di S1. Lalu kecakapan untuk berbuat sesuatu di sini minimal 18 tahun, tentu kalau hukum di Indonesia ya kita ikuti dari Undang-Undang POJK. Lalu objek perjanjiannya tadi, jadi apa saja sengketa yang bisa diselesaikan
melalui fasilitasi pertama sengketa finansial yang nilainya di bawah 500 juta untuk perbankan syariah, 750 juta untuk asuransi syariah. Ya, yang lain belum. Artinya karena kebetulan saat melakukan riset belum ada data yang bisa diungkapkan oleh fasilitator di OJK untuk sementara dua kategorisasi itu. Lalu kausa yang halal tentu di dalam proses penyelesaian fasilitasi juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada, kesusilaan, ya moral ya, dan juga ketertiban umum. Ini jangka waktunya sudah ditegaskan 45, pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 POJK, 30 hari kerja sejak penandatanganan perjanjian fasilitasi. Jadi kalau di akadnya tidak ada, maka kemudian saat datang ke OJK memang sepakat untuk menyelesaikan secara fasilitasi dan dapat diperpanjang 30 hari kerja. Berikut berdasarkan akta kesepakatan konsumen dan PUJK-nya. Nah, ini supaya tidak menyalahi perjanjian atau akadnya, karena kita tahu ada asas fakta sunt servanda ya, yang itu dasarnya ada di pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Kalau ya, untuk perbankan syariah tentu lebih menggunakan Perma nomor 2 tahun 2008, kompilasi hukum ekonomi syariah di pasal 21 huruf D ya, nanti bisa dicek lagi. Nah, apa hasilnya ya atau luaran fasilitasi ini? Pertama tentu secara optimal kedua belah pihak akan dibantu oleh fasilitator menciptakan kesepakatan atau mewujudkan kesepakatan hasil dari proses fasilitasi tadi, kemudian dituangkan dalam akta kesepakatan yang ditandatangani oleh nasabah dan bank. Nah, ini pada saat penandatanganan inilah kemudian pertemuan itu dilakukan. Jadi setelah komunikasi yang dilakukan secara berbeda, tempat maupun beda waktu, pertemuan akhir harus diciptakan suasana bahwa mereka memang damai ya. Jadi tanda tangan itu tidak tanda tangan di atas kertas saja, tetapi harus dioptimalkan tadi untuk memang sama-sama menerima. Lalu akta kesepakatan ini bersifat final dan mengikat, sama halnya dengan putusan di Basarnas ya. Dari putusan Basarnas itu tingkat pertama saja, jadi salah satu keunggulan proses penyelesaian sengketa di Basarnas itu tingkat pertama saja, tidak ada banding. Nah, di fasilitasi juga demikian, final dan mengikat, yang artinya sengketa yang telah diselesaikan tidak dapat diajukan untuk proses fasilitasi ulang di OJK dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dalam hal ini nasabah dan bank syariah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 8 tahun 2006 atau tepatnya juga dikuatkan dengan pasal 1338 ayat 1 tadi KUH Perdata atau pasal 21 huruf D kompilasi hukum ekonomi syariah. Dalam arti luzum ya tidak berubah, disinilah ada asas kepastian hukum. Jika ada pelanggaran atas pelaksanaan ketentuan dalam akta kesepakatan, ada wan prestasi lagi dan dapat dituntut melalui gugatan perdata. Jadi wan prestasi atas kesepakatan itulah yang kemudian bisa diajukan gugatannya. Jadi hampir sama dengan mediasi ya. Jadi mediasi itu masih memungkinkan proses penyelesaian sengketanya jika akta perdamaiannya tidak selesai, maka masih mungkin ke pengadilan. Tapi kalau di arbitrase, ketika sejak awal sepakat faktum kompromitendonya sesuai dengan akad syariahnya ke Basarnas, maka tidak boleh pengadilan agama dalam hal ini memeriksa kembali untuk objek yang sama atau dengan alat bukti yang sama. Jadi kalaupun ada koordinasi dengan pengadilan agama itu soal eksekusi ya. Jadi pada topik lain mungkin kapan-kapan diskusi mengenai arbitrase syariah. Apabila tidak ada kesepakatan, maka nasabah dan bank menandatangani berita acara hasil fasilitasi OJK dan nasabah dapat mengajukan gugatan perdata. Nah, dalam ini kalau bank syariah tentu ke pengadilan agama atau sengketa ke Basarnas. Nah, alternatif yang diarahkan oleh OJK sebenarnya jika tidak selesai melalui fasilitasi di OJK ini ke LAPS, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kalau perbankan LAPSPI tadi. Nah, ini tentu tidak cukup kalau dibahas di sini. Nah, tentu di forum lain atau diskusi siapa aja ya. Jadi tidak harus saya yang mensosialisasikan materi ini karena itu juga sudah bisa diperoleh termasuk dari literatur-literatur lain. Mungkin demikian Mas Ferry, presentasi dari saya akan lebih hidup lagi jika dibuka dialog saja apa yang saya belum tahu mungkin juga bisa diberitahu dari forum ini ya, pengalaman-pengalaman teman-teman advokat atau profesi-profesi yang lainnya. Dan juga sekali lagi melalui forum ini sangat terbuka jika apa yang kami tulis di buku itu juga masih jauh dari harapan, tolong dikritik ya. Nanti tentu di edisi revisi insya Allah akan diperbaiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Ferry ya.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan pemaparan tentang fasilitasi sebagai APS Syariah di OJK. Sebelum ke Mas Janu udah raise hand kayaknya udah nggak sabar pingin tanya. Ya malum lah, lawyer mungkin pingin jadi fasilitator juga. Ini saya sebagai dasar dulu untuk untuk supaya tidak salah pengertian begitu. Apakah fasilitator itu eh, di luar OJK ya? Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya fasilitasi itu, apakah setiap pihaknya itu diwakili oleh fasilitator juga gitu? Karena kan kalau tidak salah sih, tidak salah tangkap itu saya juga kebetulan belajar APS yang umum gitu. Biasanya kalau fasilitator itu seperti apa ya? Seperti konsiliasi atau mediator itu cukup satu sebetulnya gitu. Nah ini kan fasilitator oleh OJK, fasilitasi oleh OJK, atau fasilitasi dalam bentuk lain sehingga misalnya setiap pihak itu dia punya satu fasilitator, pihak lembaga keuangan syariahnya punya satu fasilitator, kemudian di OJK-nya ada fasilitator lagi atau seperti apa gitu. Dan selanjutnya silakan Mas Janu yang sudah tidak sabar. Silakan Mas. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini nggak sabar soalnya saya di Malang itu bukanya itu jam 5:20. Nanti takutnya keburu buka. Nggak iso sampai selesai. Ya terima kasih Mas Ferry kesempatannya. Saya mau nanya, pertama itu harus prinsipal langsung antara nasabah sama lembaga keuangannya atau boleh diwakili kuasa hukum kalau fasilitasi sama biayanya. Selain itu tingkat keberhasilannya kira-kira berapa persen itu untuk bisa sampai settlement itu, Bu? Terus yang ketiga, ada nggak biayanya? Mungkin itu aja, 3 itu aja. Terima kasih. Baik, saya jawab dulu ya Mas Ferry ya, 2 dulu, nanti sambil yang lain mempersiapkan pertanyaannya, atau boleh ya nanti kalau teman-teman lain akan membantu, bisa menjawab juga lewat chat, kalau mungkin ada perbedaan informasi yang diterima ya, karena kalau riset itu kan berkembangnya cepat sekali. Pertama mungkin terkait dengan pertanyaan Mas Ferry ya, jadi kalau yang ini, ya di POJK yang didasarkan pada POJK 113 yang ada di OJK, lembaga OJK adalah fasilitator yang ditunjuk oleh OJK gitu. Karena itu kan bagian dari lingkup pengaduan nasabah ya. Jadi ada unit tersendiri di masing-masing OJK perwakilannya itu sudah disiapkan fasilitatornya. Jadi memang betul tadi fasilitator itu satu. Jadi bukan seperti mediator masing-masing bisa menunjuk masing-masing ya. Tapi kalau fasilitator itu satu, maka seorang fasilitator yang sudah disiapkan oleh OJK adalah beliau yang punya kemampuan pemahaman ekonomi syariah yang bagus, lalu dari aspek pengalaman mengelola SDM tentu sangat arif, bijaksana, sabar gitu ya. Karena di sini soal keuangan nih ya, jadi utamanya pemahaman soal keuangannya sangat tinggi sekali. Sehingga profesi fasilitator untuk yang di OJK memang atas penugasan dari OJK. Nah, lalu kemudian di dalam perkembangannya saya menggunakan ini penemuan hukum argumentum per analogia. Nah, itu juga fasilitasi ini sebenarnya secara tidak langsung sudah kita praktekkan di masyarakat. Maka sebenarnya ke depan, ini baru gagasan nih, ke depan tentu harus ada sertifikasi untuk fasilitator yang di luar OJK. Gitu. Ya, karena betul sudah disinggung tadi, sebenarnya alternatif penyelesaian sengketa yang di undang-undang, baru di Undang-Undang 3099 judulnya arbitrase, kan dia sendiri ya, dan alternatif penyelesaian sengketa. Fasilitasi belum masuk. Nah ini memang diskusi kemarin di Surabaya, guru besar keperdataan itu sudah memberikan dorongan ya untuk merevisi Undang-Undang 3099 ini ya. Salah satunya tentu model fasilitasi. Nah, sambung dengan pertanyaannya Mas Janu.
Pertama terkait dengan para pihaknya. Jadi karena yang disentuh adalah para pihak langsung, di sini fasilitator OJK lebih senang kalau para pihak. Jadi nasabah datang sendiri. Karena kalau sudah ada kuasa hukum itu, kemudian kepentingannya lain. Nah, itu makanya kalau sudah dengan kuasa hukum, bisa dengan mediator, mediator yang independen ataupun mediator di lembaga mediasi sendiri, atau kemudian ke arbitrase. Jadi kalau yang di OJK ini memang terkait dengan lingkup persoalan yang masih seputar finansial dan belum terlalu rumit, ya, tingkat kompleksitas persoalannya. Jadi belum bersentuhan terlalu dalam tentang hukum. Hukumnya itu hanya terkait dengan pelanggaran tadi prinsip kehati-hatian, prinsip syariah, atau yang sudah ada di Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang OJK itu sudah ditemukan oleh nasabah. Nah, di sini nasabah mengadu dalam rangka pelindungan konsumen, maka itulah tugas dalam hal ini negara, ya, dalam hal ini menyiapkan fasilitator yang ditempatkan di OJK. Mereka sudah digaji. Sehingga berkaitan dengan pertanyaan berikutnya, tidak ada biaya. Itu menariknya. Tapi memang yang masuk di fasilitasi di OJK ini memang persoalan-persoalan yang masih lingkup sederhana tadi. Jadi ada tadi 500 juta ke bawah, ya, untuk yang perbankan syariah, dan 750 untuk yang asuransi. Nah, kemudian tingkat keberhasilannya untuk yang di Jogja, di Jawa Tengah dan di DIY, ya, penelitian kami di 2018-19 kemarin, kami bisa menyimpulkan 100% dengan tadi semua pengaduan yang ada di tahun berikutnya tidak ada yang kembali. Artinya di laporan OJK per tahun itu selesai. Nah, kenapa fasilitator yang dibangun di OJK itu mempunyai kekuatan untuk tadi, ya, membangun kedua belah pihak supaya mentaati peraturan dan juga akad syariah yang ada, ya, karena memang di sini setiap nasabah yang dirugikan oleh POJK itu kan pengawasnya OJK selain BI. Nah, di sinilah salah yang satu saya lihat teori kewenangannya masuk. Nah, tapi kalau kemudian lembaga lain, ya, kepatuhan terhadap mediator, kepatuhan terhadap advokat, kepatuhan terhadap arbiter itu masih agak kurang karena tidak ada konsekuensi lain. Seandainya PUJK-nya menyimpangi peraturan, baik di sini Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Perundangan Perbankan Syariah dan OJK, tentu di dalam tugas pengawasan controlling setiap tahun sekali kan minimal 6 bulan sekali kalau bisa dilakukan. Artinya pada persoalan-persoalan krusial itu OJK bisa meminta kepada PUJK. Bahkan ada sanksi, ya, di buku saya juga sudah dituliskan seandainya perbankan syariah atau lembaga keuangan PUJK-nya menyimpangi dari hal-hal yang sudah ditetapkan di dalam peraturan perundangan dilaporkan oleh nasabah, maka ya tadi penerapan terkait penegakan hukumnya, ya, SP, bahkan suatu saat sampai pencabutan izin usahanya, kelembagaannya. Nah, untuk itu kan kontrol awal biasanya seandainya apa yang diadukan oleh nasabahnya dan memang benar setelah dicek dokumentasinya, PUJK-nya tidak mau membetulkan, ya di sini jadi dia terkait dengan kewajiban-kewajiban dalam 1 tahun itu sudah dikontrol. Tapi efektivitas lanjutan, nah ini memang harus dilakukan karena memang keberadaan OJK juga kan 2011 peraturan perundangannya, tetapi secara faktual mulai eksis kan 2014-16 baru sekarang, ya, bertahap, ya, di seluruh Indonesia belum semua provinsi ada, tetapi ke depan yang dibangun untuk ekonomi Islam ini memang salah satunya adalah di OJK. Jadi kalau mungkin untuk informasi Pak Khotib dan juga teman-teman yang akan mendampingi mahasiswa untuk mengenal OJK ini, sebenarnya tiap semester OJK memberi kesempatan 150 sampai 200 mahasiswa untuk bisa hadir di OJK untuk mengetahui apa perkembangan terkini tentang OJK. Dan itu potensial sekali, ya. Jadi teman-teman saya dari Gajah Mada ekonomi 2 sudah di OJK pusat, yang 1 alumni 3 malah, yang alumni UGM 3, kemudian yang alumni UI 1. Jadi waktu melakukan riset dan semacam FGD di Jakarta, yuk ketemunya orang-orang Jogja juga gitu. Dan saya berharap teman-teman hukum gitu, ya. Jadi setelah teman-teman ekonomi dapat kesempatan yang bagus, jadi selain OJK juga KNEKS gitu, ya. Karena memang sebenarnya secara konstruksi pemikiran itu ya lahirnya harusnya dari salah satu perguruan tinggi negeri gitu, ya. Karena memang secara kognitif kuat. Tetapi kalau yang ekonomi syariah yang dari FAI mereka kuat di spiritual quotient-nya.
Tapi sementara soal keterampilan, pendokumentasian, itu nah ini memang harus multidisiplin. Itu mungkin sementara jawaban saya. Ada pertanyaan lain? Silakan Mas Ferry. Ya, terima kasih. Kalau orang Jogja mau ke Jakarta terus tersesat, hubungi saya. Nanti saya mau buka travel juga. Ya, bagus. Ada 2 orang yang sudah mengangkat tangan. Silakan Mas Harya, nanti disambung dengan Mas Khotib. Silakan, Mas Kus. Baik, terima kasih Bu Dewi. Ini menarik sekali ya, karena ada hal yang baru juga. Nah, mungkin karena hal yang baru ini perlu juga dikasih pengantar. Tadi saya pengen nyambung dari Mas Ferry juga. Ini genusnya masih alternatif atau sudah hal yang lain? Kalau kita lihat kan formilnya ya lewat pengadilan, perdata atau agama gitu kan. Kemudian ini alternatifnya itu juga pengadilan apa? Apakah tadi ada konsiliasi, ada mediasi. Sekarang mediasi pun menjadi bagian dari proses perdata kan. Sebelum masuk perdata biasanya dimediasikan. Nah, ini nanti perkembangannya akan menjadi apa dimediasikan. Ada sedikit perbedaan antara mediasi dengan konsiliasi misalnya. Itu kalau konsiliasi, konsiliatornya boleh mengusulkan solusi. Tapi kalau mediasi, apapun usulan itu harus muncul dari kedua belah pihak. Jadi kita saudara-saudari suatu solusi gitu ya. Di ombudsman juga ada konsiliasi dan ada mediasi. Kami membedakannya antara lain dengan cara itu. Kalau pas konsiliasi masih kewenangannya ombudsman bisa memberikan solusi-solusi, tawaran solusi yang bisa diterima oleh kedua pihak. Tapi kalau mediasi kita hanya mempertemukan dalam mengkondisikan supaya para pihak itu ketemu dan mencapai kesepakatan. Nah, yang kedua adalah hasil dari konsiliasi, hasil dari fasilitasi ini tadi sudah disebutkan sebagai berkekuatan mengikat. Itu pun kalau perlu ada ini perlu ada tambahan misalnya seperti penetapan dari pengadilan. Mediasi kan outputnya bisa banyak nih setelah ada kesepakatan. Misalnya di bawah tangan, notaris, penetapan pengadilan, atau satu lagi itu Pak. Nah, ini apakah cukup dengan kesepakatan, maka hasil fasilitasi itu sudah langsung banding dan bisa dieksekusi. Masalahnya yang susah juga untuk eksekusi setelah terjadi kesepakatan. Dan yang kedua, yang terakhir adalah ketika memang misalnya tadi terjadi kesepakatan. Kalau tidak terjadi kesepakatan, tindak lanjutnya akan berupa apa? Itu, Dewi. Terima kasih. Lanjut, Mas Khotib, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dewi atas informasi yang sangat berharga tadi terkait dengan fasilitasi sebagai lembaga penyelesaian sengketa ya. Saya mungkin pertanyaannya singkat saja. Yang pertama adalah terkait dengan ini Bu Dewi. Kalau dulu sebelum pindah ke OJK yang masih di tangan BI kan ada lembaga mediasi perbankan ya. Dan salah satu persyaratan untuk bisa menggunakan mediasi perbankan itu yakni setelah pihak yang bersengketa atau nasabah itu menempuh proses pengaduan nasabah. Nah, ketika proses pengaduan nasabah gagal, kemudian mereka harus membuat agreement to mediate, baru kemudian bisa difasilitasi oleh lembaga mediasi perbankan ini. Apakah hal demikian juga berlaku untuk fasilitasi? Artinya terlebih dahulu harus ada pengaduan dulu. Kalau kemudian menempuh fasilitasi, apakah kemudian juga perlu membuat agreement to facilitate misalkan? Itu seperti apa? Kemudian yang kedua, kaitannya dengan sengketa di bidang ekonomi syariah, ini kan juga ada PELMA ya, PELMA 14 tahun 2016 tentang mekanisme penyelesaian perselisihan sengketa ekonomi syariah atau perkara ekonomi syariah. Nah, pertanyaan saya mungkin agak dekat dengan Mas Kus tadi. Ketika misalkan tadi disampaikan bahwa hasil fasilitasi itu adalah final and binding, namun kemudian ada salah satu pihak yang tidak melakukan dengan sukarela, apakah ini juga menjadi domain lingkungan peradilan agama sebagai lembaga yang mungkin bisa mengenforce adanya lembaga fasilitasi tersebut?
Kemudian yang terakhir kaitannya dengan POJK ya. Memang ada 2 POJK. Pertama menyangkut penyelesaian sengketa konsumen sektor jasa keuangan, kemudian juga tentang lembaga penyelesaian sengketa konsumen sektor jasa keuangan. Di situ ada list berbagai macam lembaga, termasuk salah satunya yang disebut oleh Bu Dewi, ada juga yang khusus untuk pasar modal dan seterusnya. Pertanyaan saya, apakah di semua lembaga penyelesaian sengketa itu betul-betul free atau gratis? Karena kalau kita tahu dulu ada namanya BAPMI, itu juga cuma-cuma gitu kan, badan apa namanya, BAMUI. Untuk asuransi apa namanya itu? Saya jadi lupa. Badan Mediasi Asuransi Indonesia, BMAI, itu dulu kan juga gratis. Cuma pendanaannya kan dari apa namanya, perkumpulan dari apa namanya, lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan asuransi. Apakah ini terkait pendanaan juga dari negara atau kemudian menjadi apa namanya, iuran dalam tanda kutip dari apa anggota? Terima kasih Bu Dewi, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jawab. Ya, baik. Ke Mas Arya dulu ya. Jadi tadi bahwa fasilitasi itu memang masuknya di alternatif penyelesaian sengketa. Jadi POJK 113 itu memang dilahirkan, dia apa namanya, memberikan proses penyelesaian untuk yang alternatif penyelesaian. Jadi terkait dengan pertanyaan berikutnya ya, bahwa apakah ketika hasil fasilitasi itu kemudian disepakati oleh para pihak, tadi luarannya bentuknya akta perdamaian. Jadi memang seperti akta perdamaian yang mediasi lakukan, formatnya ya hampir sama lah. Artinya dibangun kesepakatannya oleh para pihak. Mohon diingat bahwa sengketa yang masuk di fasilitasi tadi, masuk penyambung juga dengan pertanyaannya Mas Hotip, memang diawali dengan masuk ke pengaduan nasabah. Jadi perlindungan konsumen untuk pengaduan nasabah. Jadi terangkai ya. Jadi POJK 113. Lalu kemudian lanjutannya ada POJK 114 tentang lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Yang salah satunya lembaga alternatif penyelesaian sengketa perbankan Indonesia. Lalu ada 6 lembaga alternatif penyelesaian sengketa pasar modal Indonesia gitu ya. Ada asuransi dan sebagainya. Jadi tadi pertama ketika ada kesepakatan kedua belah pihak. Jadi sebenarnya memang fasilitator tidak boleh ikut campur, mempengaruhi terlalu dalam urusan kedua belah pihak. Fasilitator berdasarkan pengetahuannya dia terkait dengan keuangan dan ekonomi Islamnya. Jadi hal-hal yang disampaikan terkait dengan apa yang diadukan oleh nasabah, bahkan pernah PUJK-nya, jadi pelaku usaha jasa keuangan yang dirugikan oleh nasabah. Nah ini juga memungkinkan, tapi dalam hasil penelitian yang dilakukan ya sebagian besar banyak nasabahnya yang apa namanya justru malah dirugikan. Nah, kalau sepakat berarti kan luarannya akta perdamaian di antara kedua belah pihak. Kalau tidak sepakat berarti ada berita acara tadi. Jadi ada berita acara bahwa proses fasilitasi tidak berhasil. Nah, di sini masuk ke lembaga alternatif penyelesaian sengketa. POJK 114. Nah, itu yang dulu lembaga mediasi, yang Perma 2008 ya, Mas Hotip, yang itu juga sudah mendorong masyarakat untuk mendirikan lembaga mediasi independen, nggak berhasil itu sampai sekarang juga kayaknya baru 1-2. Bahkan sampai sekarang yang eksis itu lembaga mediasi syariah itu yang dikelola oleh APSI, Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia, Mas Agus dan Mas siapa Talis ya, itu yang asosiasinya juga cukup kuat didorong oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi sekali lagi bahwa kalau kemudian salah satu pihak tidak sepakat terkait tidak terwujud kesepakatannya, maka cukup berita acara saja yang menyebutkan bahwa proses 30 hari pertama diperpanjang 30 hari berikutnya itu tidak berhasil, maka berita acara bahwa apa yang disengketakan oleh nasabah dan bank tidak berhasil masuk ke laps. Kalau arahan OJK loh ya, tapi bahwa karena dispute itu pilihan hukum, karena misalnya di OJK para pihaknya tidak cukup puas, lalu kemudian menggunakan akad syariahnya, nah di sini baru pilihannya apakah menggunakan tadi sesuai dengan akad syariahnya, di situ sudah ditunjuk peradilan agama atau Basarnas.
Nah, ini yang harus dipahamkan ke masyarakat ini sepertinya. Jadi terkait dengan Perma nomor 14 2016 itu peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur penyelesaian sengketa yang terkait di peradilan agama, Pak Khotib, sepengetahuan saya. Jadi kalau memang pilihan penyelesaian sengketanya sesuai dengan akadnya ke peradilan agama, maka seandainya dia justru datang ke Basarnas, di sekretariat Basarnas yang harus melihat pada saat pendaftaran para pihaknya akadnya menunjuk Basarnas enggak. Kalau enggak, kita harus memahamkan bahwa itu bukan yurisdiksinya Basarnas. Tapi kemudian pernah kuat waktu itu di akadnya tidak ada, tapi kemudian nasabahnya atau salah satu lembaga keuangannya yang berkeinginan bisa dengan cara akta kompromis. Jadi penyesuaian akad syariah ketika ternyata lembaga penyelesaian sengketanya belum sesuai dengan yang diharapkan, sebenarnya ada solusi. Kan selama ini kadang-kadang para notaris itu kaku ya, mungkin menegakkan hukum sih sebenarnya. Jadi kadang-kadang tidak mau berubah, ya akadnya itu gitu. Karena apa? Ketika berubah selalu ada keuangan lagi kan. Seperti kemarin saat diskusi dengan teman-teman advokat yang di Aceh ya. Aceh ini kan sedang konversi nih. Nah, saat penyesuaian akad, kendalanya adalah ketika akad pengikatan baru, akad novasi atau pengikatan baru itu terkait dengan jaminan. Nah ini, jadi kalau sudah ada sengketa akad syariah dan jaminan, memang fasilitasi menjadi tidak efektif karena betul tadi eksekusinya tidak akan sampai. Karena memang sengketanya soal nominal keuangan saja, berapa sih tunggaannya, berapa kemudian perbedaan bagi hasilnya, lalu terkait dengan denda. Nah itu kan nggak selesai pengaduan nasabah dulu, baru kemudian akan masuk ke fasilitasi, nggak selesai tadi masuk laps gitu. Tapi kalau kemudian sengketanya ternyata akad syariahnya banyak ya yang kita temukan, termasuk di situ kemungkinan besar sekarang juga soal kepailitan. Jadi ternyata si nasabah ini punya lebih dari satu kreditur, kompleks sekali. Nah itu memang wilayahnya menjadi tadi harus ke alternatif yang di bawah undang-undang selama ini. Apakah dia memilih mediasi tetap ataukah langsung arbitrase? Tapi harus dipahamkan, kalau dia memilih mediasi masih mungkin ke peradilan, tapi kalau memilih arbitrase, ya itu sudah kesepakatan para pihak, memang Basarnas sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa. Nah, tadi kekuatannya kalau Basarnas pada saat putusan supaya ada kontrol dari peradilan, memang berdasarkan pasal 59 ya, itu harus didaftarkan 30 hari setelah putusan arbitrase, harus didaftarkan final and bandingnya ke peradilan setempat terkait dengan eksekusi. Harapannya kalau sudah dipatuhi kan harus eksekusi sukarela. Nah, tapi dalam perkembangannya manusia ya, lidah tidak bertulang itu kan kemudian, oh ternyata dan sebagainya ditemukan hal lain, saat eksekusi ada kendala. Nah, ini masuk ke fiat eksekusi yang di peradilan. Ini peran hakim agama memang. Basarnas tidak bisa kalau pada saat setelah putusan arbitrase, lalu kemudian salah satu pihaknya masih one prestasi lagi. Nah, disitulah eksekusi melalui peradilan agama. Mungkin itu. Jadi sekali lagi fasilitasi untuk persoalan-persoalan yang sederhana, tetapi kemudian memang dikehendaki oleh kedua belah pihak, ya, dan tidak terlalu bersinggungan ke ranah hukum, ya, terkait juga dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan jaminan yang itu memerlukan peran lembaga lain, ya, seperti BPN. Jadi kalau misalnya jaminan itu kan kaitannya dengan aktanya harus notaril, jadi kalau tidak notaril tidak lahir, tidak bisa dan sebagainya. Mungkin itu sementara jawaban saya. Jadi tadi yang terkait dengan lembaga mediasi yang dulu diinisiasi di BI, saat ini oleh BI dialihkan ke OJK melalui tadi fasilitasi dan laps. Tetapi bahwa sengketa ekonomi makro, ya, mediasi yang di BI masih ada, Pak Khotib. Jadi bukan meniadakan sama sekali. Jadi peran BI dan OJK itu membaginya, BI itu masih mengelola urusan, mengatur dan mengawasi persoalan-persoalan ekonomi makronya, lalu persoalan-persoalan ekonomi mikronya diserahkan kepada OJK. Itu sepengetahuan saya. Mudah-mudahan bisa memberi jawaban. Nah, kalau misalnya pengetahuan saya ternyata ada yang lebih baru lagi, nah saya gantian yang diberi informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komentar dari saya. Kalau memang misalnya fasilitasi itu, yang ini yang di OJK ya, fasilitasi yang di OJK itu standby, menurut saya sih nggak perlu kesepakatan para pihak gitu. Artinya
OJK kan dia punya kewajiban juga untuk menjelaskan produk-produk hukumnya ya, produk-produk kebijakannya gitu loh. Jadi istilah itu dulu sangat efektif di BI karena apa gitu? Karena kan bank itu kan harus nurut sama BI gitu. Artinya yang diputuskan di lembaga pengaduan nasabah itu ya harus diikutin oleh bank gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya mungkin tidak perlu kesepakatan gitu loh. Fasilitasi itu satu nasabah misalnya mengadu ke ini, tolong difasilitasi dia dengan apa namanya, dengan lembaga keuangannya gitu kan, lembaga keuangan syariahnya gitu loh. Itu satu. Dan yang kedua, kalau misalnya yang pernah kita bahas juga di awal-awal bulan puasa itu, yaitu stimulus keputusan OJK yang stimulus COVID itu. Nah itu kalau misalnya satu bank ternyata tidak mau melakukan stimulus apapun gitu, nasabahnya boleh nggak itu mengajukan fasilitasi ke ini? Karena kan ini produk hukumnya OJK nih. Kok saya nggak dianggap gitu loh. Saya minta keringanan, misalnya nanti marginnya dibayar di belakang, itu kok nggak dianggap itu. Itu kira-kira gimana? Silakan, Mbak. Iya. Justru malah seharusnya pelaku usaha jasa keuangan, perbankan dan lembaga keuangan Islam yang lainnya, kalau yang POJK itu kan memang khusus ke bank dulu ya. Jadi seharusnya memang bank syariah mematuhi POJK. Dalam hal dia tidak mematuhi termasuk tidak memberikan layanan sebagaimana POJK 11/2020 tadi, nasabah berhak mengadukan melalui OJK. Maka dalam rangka pelindungan konsumen ya, Undang-Undang 3899 diikuti dengan POJK 113. Nah, disinilah termasuk beberapa lembaga koperasi dan lain-lain itu kan sesuai dengan, kalau koperasi tentu dia dengan dinas koperasi dan perdagangan setempat. Tapi BMT ya menurut Undang-Undang 113 itu kan juga sudah di bawah pengawasan OJK karena perizinannya melalui OJK. Nah, ini yang kemudian harus kita beri masukan kepada OJK maupun KNEKS. Ini kan sedang ditunggu nih sebenarnya dari teman-teman, dari melalui forum ini, mohon juga terkait dengan COVID-19, kalau ada masyarakat kayak tadi terdampak COVID dan bahkan masih ditagih-tagih, ya ada informasi kemarin dari BNI Syariah ya, salah satu materinya, misalnya pilot ya, yang karena COVID-19 ini tidak mampu membayar karena apa ya? Karena misalnya dia ada kan sudah lapor juga ke Majelis Tarjih. Dia gajinya 20 juta. Tapi sudah habis ya 5 juta untuk rumah, misalnya 5 juta untuk mobil, 10 jutanya untuk kehidupan sehari-hari. Nah, sementara pada saat Covid ini dia hanya menerima 10 juta, habis kan? Nah, sehingga maka relaksasi yang seharusnya harusnya diterapkan. Jadi walaupun dia punya gaji 20, tetapi karena sebelumnya dia sudah mengalokasikan dananya untuk keseharian dan tidak diduga, ini kan masuk overmah juga ya. Alasan bahwa bukan karena kesalahan dia tidak mau membayar, tapi karena pekerjaannya yang kemudian mengurangi pendapatannya sehingga dia tidak bisa membayar. Nah, kecuali kalau kemudian dalam pembiayaannya itu ada jaminan dan lain-lain, itu kan soal nanti. Jadi tidak pada masa COVID-19 ini. Jadi harus ada relaksasi jangka waktunya kalau nggak salah diberi waktu sampai Maret 2021 ya, Maret 2020 sampai Maret 2021. Jadi sehingga lembaga keuangan seharusnya menghargai dan menghormati, dan peran OJK di sini sangat diperlukan sekali. Menurut saya demikian, Mas Ferry. Ya. Ada yang lain? Kalau tidak ada, iya. Ayo silakan Mas Ari. Mas Ari? Sorry. Iya. Sebentar. Oke. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Bu, kalau terkait dengan pelapsi tadi untuk lembaga keuangan syariah atau LKS itu sebenarnya itu bukan suatu pilihan yang menyenangkan gitu ya. Karena kalau kita melihat networknya saja, kita sudah dia lebih mengarah kepada undang-undang perlindungan konsumen. Jadi di situ kan konsumennya yang diutamakan, ya. Cuman di sini untuk penerapan LAPSPI ini sebenarnya karena kalau menurut kami, menurut dari teman-teman dari LKS itu bukan suatu opsi yang enak untuk diambil.
Ya, secara kasarnya mungkin bisa dibilang bahwa LKS itu terpaksa ngambil adanya opsi penyelesaian melalui LAPSPI. Nah, curangnya di sini, curangnya OJK gini. Jadi dia itu menggunakan kewenangannya sebagai otoritas untuk memasukkan klausula mengenai LAPSPI ke dalam akad yang dibuat oleh masing-masing LKS. Ya. Jadi apabila ada LKS yang tidak memasukkan klausula penyelesaian sengketa melalui LAPSPI, itu pasti jadi bahan temuan OJK. Nah, kemudian oleh OJK itu didorong terus tuh. Sampai akhir tahun ini harus diselesaikan nih, harus diselesaikan. Nah, kemudian teman-teman dari LKS pasti ya sudah mau nggak mau kita masukkan itu aja daripada itu jadi temuan OJK tahun berikutnya atau itu merugikan bank atau entah nanti kena denda dan sebagainya gitu. Jadi ya sudah ini daripada repot LKS akhirnya memasukkan klausula tersebut meskipun sebenarnya dalam prakteknya itu bukan suatu hal yang bukan suatu opsi yang apa ya cukup adil bagi bank. Kenapa? Karena ada itu tadi, ada kewenangan OJK yang digunakan untuk memaksa LKS. Satu, mencantumkan klausula tersebut. Kedua, pada saat proses pada saat proses penyelesaian sengketanya pun OJK juga menggunakan kewenangannya sebagai pengawas untuk dalam tanda kutip memaksa bank atau memaksa LKS memenuhi semua syarat yang ditentukan. Jadi secara gampangnya itu LAPSPI itu cenderung untuk memihak kepada konsumen. Itu ya. Jadi untuk LKS itu akhirnya ketentuannya itu hanya ya sudah itu nice to have aja. Tapi kalau nice to use enggak. Ya sudah nice to have-nya dalam artian bahwa oke saya cantumin selesai urusan. Dalam artian saya nggak akan direcokin oleh OJK lagi nih besok-besoknya kalau ada pemeriksaan dan sebagainya. Tapi nice to use-nya enggak. Kalau ada sengketa ya tetap aja nanti dibawanya ke pengadilan agama sesuai klausul penyelesaian sengketa karena ada pandangan juga bahwa itu salah satu bentuk otoritas untuk ngerecokin kebebasan para pihak untuk menentukan lembaga penyelesaian sengketanya apakah mau nanti mau pakai pengadilan atau mau pakai OJK gitu ya Bu ya. Nah terus yang kedua terkait dengan yang tadi yang terkait dengan yang COVID ya. Memang benar nasabah bisa saja dia mengajukan keberatan. Hanya saja masalahnya begini. Kalau kemudian di LAPSPI itu kan saya kurang paham ya secara detailnya. Tapi apakah kemudian LAPSPI itu memiliki kewenangan untuk memeriksa kebenaran dan keabsahan pernyataan nasabah yang menyatakan bahwa nasabah itu pada saat COVID ini dia benar-benar terdampak. Seperti itu. Kalau di pengadilan jelas hakim kan punya kewenangan. Tolong suratnya surat dari lembaga entah dari perusahaan tempat dia tempat dia bekerja lah diminta. Dokumen-dokumennya diminta. Nah, tapi dari LAPSPI ini, apa kemudian untuk kalau dari bank kan kita hanya melihat saja bahwa nasabah masih punya penghasilan segini, ada permohonan dari dia, oke ada permohonan dari dia, tapi kan bank tetap harus memperhatikan keabsahan dokumennya itu, kebenaran dokumennya diajukan oleh nasabah. Nah, di sini nih Bu, di LAPSPI ini apakah sampai sejauh itu keabsahan dari berkas dari dokumen yang diajukan oleh nasabah terkait dengan klaimnya dia bahwa dia terkena COVID. Karena prinsipnya lembaga keuangan itu kan gini ya. Itu duit nasabah yang disimpan kepada LKS. Nah, yang kemudian oleh LKS disalurkan kepada kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Bukan duit bank nih yang dipinjam, bukan duit LKS nih yang dipinjam oleh nasabah, tapi dipinjam oleh nasabah pembiayaan, tapi itu kan duit nasabah dana. Yang dikejar itu bukan duit bank sebenarnya, tapi duit nasabah dana. Nah, ini harusnya agak berimbang nih. Terutama kalau terkait pembiayaan nih. Kalau terkait pendanaan sih, kalau terkait dana, terkait tabungan, lewat LAPSPI relatif mudah. Tapi kalau lewat pembiayaan, ada prinsip-prinsip yang kita nggak bisa abaikan. Itu Bu. Jadi dua itu aja Bu. Yang satu, ya itu nice to have, tapi not nice to use untuk LKS. Yang kedua, terkait dengan itu klaim-klaim bahwa apalagi terkait kondisi yang saat ini gitu ya. Apakah LAPSPI itu sampai punya kewenangan memeriksa keabsahan dokumen, memeriksa ini benar dokumennya dikeluarkan oleh lembaga ini atau enggak. Kalau misalkan di pengadilan kan kita bisa minta, ini dokumennya harus dibuktikan dulu nih kebenarannya nih, bisa dibawa ke lapor dulu untuk kemudian nanti dikeluarkan. Oh ini dokumennya benar. Seperti itu Bu. Ya baik. Baik, saya langsung aja ya Mas Beli ya, karena Ya, waktunya juga. mungkin satu tambahan saya, atau bukan tambahan ya, komen.
bahwa salah satu perlindungan konsumen itu adalah dari klausula baku ya, Mbak. Nah, ini istilahnya kalau mewajibkan satu lembaga penyelesaian sengketa dalam satu transaksi gitu kan, apakah itu juga satu klausula baku yang harusnya dihindari gitu? Ya, silakan. Ya, baik. Jadi problematika ini sudah ditangkap oleh Pak Ma'ruf Amin. Jadi memang OJK itu karena punya otoritas itu lalu kemudian menyimpangi fatwa Majelis Ulama Indonesia yang sejak awal seharusnya ketika sengketa ekonomi syariah itu ke Basarnas kan seharusnya selain peradilan agama gitu ya. Bahkan awal juga kan masih antar lembaga itu seperti rebutan. Nah, itu kita pahamkan bahwa seharusnya jangan rebutan dong. Harusnya Islam damai itu ya sudah punya peran masing-masing ya gitu. Ini sudah dibaca oleh Pak Ma'ruf Amin dan beliau janji akan di forum MUI ya. Saya kebetulan mewakili Majelis Ulama Indonesia DIY waktu itu karena di divisi hukumnya tidak ada yang hadir, lalu kemudian saya didorong melalui dari Basarnas untuk hadir di forum di atas. Jadi memang problem ini difahami. Jadi OJK sepertinya memang terlalu melampaui kewenangannya dan juga tadi harusnya dicek akad-akad syariah yang klausula penyelesaian sengketanya memaksakan kepada tadi sampai pada controlling terkait dengan laporan tahunannya dan sebagainya itu harusnya diberi jalan tengah. Memang betul yang disampaikan oleh Pak Ari tadi, seharusnya memang OJK pun harus berpihak netral gitu ya. Jadi dia jangan hanya memperhatikan aspek keuangannya si lembaga keuangan saja atau PUJK-nya, tetapi di sini nasabah karena seringkali advokat atau mediator ya profesi-profesi hukum itu kan dia berada di tengah menjembatani masyarakat yang tadi mendapatkan kezoliman ya. Nah, kemudian kaitannya dengan LAPSPI tadi. Jadi di LAPSPI itu ada 3 model, mediasi, arbitrase, dan adjudikasi. Nah, untuk yang adjudikasi ke depan dipersiapkan untuk yang LKM, Lembaga Keuangan Mikro, tapi tahun kemarin saya penelitian memang belum ada. Namun yang pilihannya mediasi dan arbitrase itu sudah ada. Nah, nyambung dari pertanyaannya Pak Khotib tadi yang belum lupa saya jawab, biayanya dari mana? Nah, kalau sudah tadi tidak berhasil difasilitasi dan pilihannya ke LAPSPI yang perbankan Indonesia ya, tadi perbankan konvensional maupun perbankan syariah miliknya ke LAPSPI dibiayai oleh para pihak sendiri. Jadi kebetulan ketuanya Pak Himawan, alumni Diponegoro ya, beliau sempat bertemu dan di sana sudah profesional untuk pembiayaan ya sesuai dengan sengketanya. Jadi kalau yang dari Gajah Mada Pak Nindyo dan Pak Paripurna yang masuk di LAPSPI. Jadi ada di Perbanas. Jadi teman-teman ini juga profesi-profesi yang bisa seandainya teman-teman ahli ya tentu akan diberi kesempatan di sana. Jadi begitu Pak Ari ya. Jadi memang betul seharusnya memang pada saat proses penyelesaian sengketa ini setiap akad syariah apalagi yang notarial, nah ini mendorong pengetahuan dan pemahaman para notaris untuk kuat. Jadi dia juga jangan hanya mengedepankan tadi akad-akad syariah ini yang pegang kan mestinya banknya dan notarisnya. Tapi kenapa OJK intervensi untuk mengharuskan pilihannya ke LAPSPI? Nah ini sempat menjadi perhatian Bu Rofa untuk dijadikan penelitian. Dan keluhan itu sedang menjadi pertimbangan untuk ke depan harusnya lebih harmonis lagi. Mungkin karena sudah adzan ya, penjelasannya belum terlalu puas, ya kapan-kapan didiskusikan lagi atau bisa melalui kita diskusi lewat grup WA KMFA kan bisa. Saya kembalikan ke Mas Ferry. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terakhir sebetulnya ada catatan juga dari Mas Muhtar yang mendukung tadi pernyataan Mas Ari ya. Bahwa assuming statement Mas Ari benar katanya atas dasar OJK intervensi kebebasan berkontrak para pihak untuk memilih mekanisme penyelesaian sengketa gitu ya. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di ujung kuliah Zoom KMFA TV dengan fasilitasi sebagai APS Syariah di OJK. Saya ucapkan terima kasih sama Mbak Dewi yang sudah menyiapkan jauh-jauh hari modulnya dan sudah mengirimkan bukunya ke saya dan beberapa teman di KMFA. Semoga nanti bisa bisa dikembangkan karena ini isu-isunya lumayan baru juga di tema-tema keuangan terutama keuangan syariah gitu ya.
Sampai di sini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh.